Jangan lupa subscribe dan like-nya. Salam dakwah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muharram min awal ash-shuhur min sanatil Zulhijjah. Alhamdulillahilladzi faddala al-ayyam bi yaumil jum'ah wa faddala ummati Muhammad min afdalil ummah. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Imam Al-Bukhari: Idza kana yawmal jumu'ah waqafat malaika ala abwabil masajid fayaktubuna al-awwal fal-awwal aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesankan kepada kita, jika tiba hari Jumat maka malaikat berada di setiap sisi masjid mencatat siapa yang melaksanakan ibadah Jumat dan diberikan pahala sesuai dengan waktu kedatangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah yang meyakini ada keterbatasan dalam diri, sebagai hamba Allah yang meyakini di setiap tingkah laku pasti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab nanti, sebagai hamba Allah yang meyakini tiada daya dan upaya kecuali kekuatan dan pertolongan Allah, maka tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan seorang hamba kecuali memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Berharap dengan salat Jumat yang kita lakukan pada hari yang mulia ini, di bulan yang barakah ini, merupakan bagian dari cara kita untuk memuja dan memuji Allah, sehingga Allah katakan, Inna nahnu 'abdan syakur. Kita ini hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk keluarga, sahabat dan pengikutnya. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah hantarkan kita pada tahun yang baru 1442 Hijriah, di bulan yang juga memiliki bulan kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan 4 ataupun 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 itu adalah thalathatu mutatawalliyat, 3 bulan yang berturut-turut, wa Rajabul Mudhar, dan ada bulan yang tersendiri yaitu bulan Rajab. Apa bulan yang berturut-turut yang Allah muliakan itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bulan Zulqa'dah, ialah bulan Zulhijjah, dan yang ketiga ialah bulan Muharram. Inilah bulannya. Inilah bulan yang Allah katakan dalam Al-Quran. Inilah bulan yang Rasulullah sampaikan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Inilah bulan yang penuh dengan kebaikan itu. Inilah bulan yang penuh dengan karamah. Inilah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Wa nahnu al-an fi hadhihi syahr, dan kita pada hari ini, kita pada saat ini berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Bersyukur kita kepada Allah. Tahun kita berada pada tahun yang baru, juga berada pada bulan yang penuh dengan kemuliaan.
Lalu jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, apa pesan dari tahun yang baru ini? Apa pesan dari bulan Muharram ini? Insya Allah dua pesan yang akan menjadi judul khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di hadis yang pertama dalam kitab Arba'un An-Nawawiyah. Rasulullah SAW tegaskan kepada kita tentang berkaitan dengan hijrah, karena bulan Muharram adalah dihitungnya dari Rasulullah SAW hijrah. Berdasarkan dengan firman Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 yang Allah katakan bahwasanya masjid yang pertama kalian bangun itu adalah masjid di hari yang pertama. Itulah yang Allah sampaikan. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, apa pesan bulan Muharram ini? Rasulullah SAW sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi. Rasulullah SAW pesankan kepada kita di tahun Hijriah, tahun hijrahnya Rasulullah, di zaman Rasulullah pesankan kepada sahabatnya, dan pada saat ini kita belajar dari hadis yang telah Rasulullah tinggalkan kepada kita. Rasulullah di saat hijrah, di saat berangkat dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, kalian berhijrah, kalian tinggalkan Mekah, kalian melangkah kaki ke Madinah, maka harus dengan satu tekad, suatu cita-cita, satu keimanan, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga seolah-olah Rasulullah SAW berpesan kepada kita melalui hadisnya. Rasulullah sampaikan kepada kita dengan momen tahun baru Hijriah ini, dengan hijrahnya, dengan mengingatnya kisah hijrah Rasulullah, yang pertama yang harus kita pelihara dalam diri kita adalah al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah, cinta yang tak pernah mengenal lelah, cinta yang tak pernah mengenal apa yang telah Allah beri, cinta yang tak pernah membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Tak pantas seorang hamba Allah mengatakan, kenapa aku engkau beli rezeki seperti ini sedangkan yang lain engkau lebihkan rezekinya. Ya Allah, kenapa engkau beri aku sakit sedangkan orang lain engkau berikan kesehatan. Ya Allah, kenapa engkau beri aku kemampuan seperti ini sedangkan orang lain engkau lebihkan kemampuannya. Seorang hamba Allah meyakini mahabbatu ilallah, meyakini cintanya kepada Allah dengan cinta yang tak dibandingkan, dengan cinta yang tidak melihat cinta Allah kepada orang lain, dengan cinta yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wal adl, ialah yang maha adil, ialah yang maha sempurna, ialah yang maha kasih sayangnya sempurna kepada kita. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika ingin kita dibantu di setiap aktivitas kita, jika Allah ingin membantu di setiap permasalahan hidup kita, tak lain dan tak bukan solusinya adalah mahabbatu ilallah, hadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah di saat senang, cinta kepada Allah di saat susah, cinta kepada Allah di saat kita bahagia, cinta kepada Allah di saat kita sedih, cinta kepada Allah yang tak mengenal waktu, yang tak mengenal jarak, juga tak mengenal masa. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang Allah katakan, jika cinta itu sempurna kepada Allah, memang meyakini Allah lah yang menolongnya, bukan obat-obatan yang menyehatkan, tapi Allah yang menyehatkan, bukan otak kita yang pandai berpikir, tapi Allah yang memberikan karunia ilmu kepada kita, meyakini semuanya bermuara kepada Allah. Allah katakan, inilah adalah orang yang bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan keyakinannya seperti ini, Allah akan berikan ia rezeki yang tidak ia sangka-sangka. Allah akan berikan ia solusi di setiap problem masalah kehidupan.
Semua ia sandarkan kepada Allah, semua ia kembalikan kepada Allah, semua kebaikan ia serahkan kepada Allah. Karena kalimat tauhid yang diajarkan kepada kita adalah la haula wala quwata illa billah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, inilah pesan hijrah, tajdidul iman wa ziyadatul iman, perpindahan kita ke arah yang lebih baik, istiqamah kita dalam ketaatan kepada Allah, karena semua ini milik Allah. Kullu syai'in biyadillah, semua ini atas kuasa Allah, semua ini atas karunia Allah. Tak ada kesanggupan kita untuk melawan virus yang tak terlihat mata pun kita tak sanggup, untuk menaklukkan virus yang tak terlihat mata pun kita tak mampu. Lantas apalah yang membuat kita sombong dalam kehidupan ini? Semua ini adalah kuasa Allah. Maka kembalilah kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan hidup ini tak lain dan tak bukan karena iman sudah semakin berkurang, karena iman sudah semakin tak nampak, karena sekarang kebatilan sudah dipoles, sudah diolah seperti ia adalah yang hak, dan yang hak itu akan diolah juga akan dipoles seolah-olah dia adalah batil. Inilah kita jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, yang dituntut kepada kita adalah keberpihakan kita, tajdidul iman wa tazidul ibadah wa tazidul mahabbah. Kita tambah ketaatan kita, tambah cinta kita, tambah keimanan kita, keimanan yang berpihak kepada kebenaran, keimanan yang mengatakan Allah memiliki segala sesuatunya, tak ada daya dan tak ada kemampuan kita. Kita tak mulia karena ilmu kita, kita tak mulia karena harta kita, kita tak mulia karena pandainya kita, karena bagusnya jabatan kita, karena tingginya pangkat kita. Allah tak pernah memuliakan itu semua, karena Allah Subhanahu wa taala tak pernah nilai kita dari ilmu kita, Allah tak pernah nilai kita dari pakaian kita, Allah tak pernah nilai kita dari apa yang kita sandang dalam kehidupan ini. Inilah yang disampaikan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah yang lihat, Allah yang nilai kita adalah sesuai dengan hati-hati kita, suasana dan kehidupan di hati kita. Inilah yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi kepada kita jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, seperti pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita ini mulia bukan karena ilmu kita, kita ini mulia bukan karena jabatan kita, kita mulia bukan karena bagusnya kendaraan kita. Nahnu qaumun azanallahu bil Islam, kata Umar. Kita ini mulia karena kita beragama Islam, kita ini mulia karena kita bertauhid kepada Allah, kita ini mulia karena masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tak beragama Islam, kekayaan tak ubah seperti Qarun. Jika kita tak beriman kepada Allah, jabatan tak ubah seperti Fir'aun. Jika kita tak dekat kepada Allah, kepintaran tak ubah seperti Haman yang Rasulullah katakan ulaika min ahli nar, dan mereka semua itu adalah penduduk dan penghuni neraka. Wal iyazubillah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, maka momen di Hijriah ini, tahun baru kita ini 1442 Hijriah, pesan Rasulullah melalui hadisnya yang kita bacakan tadi adalah ziyadah wa tajdid wa tulatul mahabbah. Timbulkan cinta kepada Allah, maksimalkan iman kepada Allah, dan tambah-tambahlah kebaikan dalam kehidupan ini. Yang kedua jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan dari tahun baru kita pada saat ini adalah tudhiyatul anfus. Maka menjadilah orang-orang yang berkorban, menjadilah orang-orang yang berpihak, menjadilah orang-orang pembela Islam ini. Jamaah-jamaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kita telah membaca bagaimana peran para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedia menemani Rasulullah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti sejenak di dalam gua Hira, berhenti sejenak dalam gua Tur, yang ia menemukan ada orang yang ingin membunuh Rasulullah. Abu Bakar tak sedih jika dirinya yang dibunuh.
Abu Bakar tak sedih jika pedang yang dibawa oleh kafir Quraisy itu menancap kuat di dalam tubuhnya. Yang Rasulullah sedihkan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disakiti, itulah yang membuat Abu Bakar sedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar untuk berangkat hijrah, menteladani kita pada saat ini akhlak dan cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Tak juga berhenti sampai di situ. Ada perjuangan sahabat Rasulullah yang lain yang bernama Ali bin Thalib radhiyallahu anhu yang ia rela mengorbankan nyawanya. Di saat Rasulullah harus berangkat hijrah, Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Rasulullah, berada di dalam rumahnya dan ia ikhlaskan dirinya. Jika dengan berada dia di rumah itu maka ia akan terbunuh, ia ikhlaskan dan ia akan mencatat sebagai orang-orang yang minas sabirin, orang-orang yang memiliki kesabaran. Tak juga berhenti sampai di situ. Kita temui ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tegas, yang begitu sempurna dalam pembelaannya kepada Rasulullah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku akan hijrah besok. Aku akan berangkat hijrah besok. Siapa di antara kalian yang mau berpisah anak dengan ayahnya? Siapa di antara kalian yang mau berpisah ayah dengan anaknya? Falyanhani, maka cegah keberangkatanku besok. Beginilah backup para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaannya, aina nahnu minal haula? Di mana pengorbanan kita terhadap Islam ini? Rasulullah telah berkorban segalanya. Rasulullah bukan orang yang miskin. Rasulullah orang yang kaya. Rasulullah orang yang saudagar, memiliki kekayaan yang sempurna, tapi ia korbankan kekayaannya untuk Islam ini. Abu Bakar juga bukan orang yang lemah. Ia memiliki kekuatan, ia memiliki kekayaan, tapi ia korbankan kekuatan dan kekayaan itu untuk Islam. Juga Umar bin Khattab bukan orang yang biasa. Jangankan manusia, setan pun takut terhadap dirinya, tapi ia korbankan dirinya itu di jalan Allah untuk Islam. Ali bin Abi Thalib yang memiliki kapaah ilmu yang luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan, jika Madinah adalah ilmu, jika Madinah seluruhnya adalah ilmu, wal aliyu babuha, maka Ali bin Abi Thalib itu adalah pintu ilmu. Begitu sempurna keilmuan Ali bin Abi Thalib, bukan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk memuliakan dirinya. Sahabat Rasulullah memiliki kelebihan, mereka korbankan semua untuk Islam. Pertanyaannya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, aina nahnu minal haula? Mana kita dari bagian yang telah membela Islam? Mana kita dari bagian yang telah memperjuangkan Islam, menjaga izzah Islam, menjaga kesucian Islam? Aina nahnu minal haula? Di mana kita jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Masjid kita sudah berapa kali dihina dan dilecehkan. Al-Quran kita sudah berapa kali disakiti. Nabi kita sudah berapa kali dihina dan dilecehkan. Para ulama kita sudah berapa kali juga terzalimi. Aina nahnu minal haula? Di mana kita terhadap pembelaan kita terhadap Islam ini jamaah Jumat yang dimuliakan Allah? Wal hijratu yu'allimuna 'anil tadhiyatu fil Islam. Dan hijrah Rasulullah, perjalanan tahun baru dalam Islam, menyadarkan kita, menyiramkan diri kita untuk berkorban terhadap Islam ini. Berkorban kita yang memiliki ilmu, maka gunakan ilmu ini untuk memuliakan Islam. Jangan pernah sakiti Islam dengan keilmuan kita. Jangan pernah sakiti negara ini karena keilmuan kita. Jangan pernah sakiti ulama karena keilmuan kita. Kita yang memiliki harta, kita yang Allah lebihkan terhadap ekonomi, berjuanglah kita dengan harta kita, berjuanglah kita dengan kemampuan ekonomi kita untuk memuliakan Islam ini. Jangan sakiti Islam ini dengan kekayaan kita. Jangan zalimi para ulama dengan kekayaan kita. Jangan lecehkan masjid dengan kekayaan kita. Tak peduli kita dengan memuliakan masjid ini, wal'iyazubillah, kita yang memiliki kelebihan terhadap pangkat dan jabatan, maka muliakan Islam dengan pangkat dan jabatan kita. Muliakan Islam dengan pangkat dan jabatan kita. Muliakan Islam dengan pangkat dan jabatan kita. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala
akan tuntut semua pertanyaan kepada kita. Allah tak akan pernah membiarkan kita berlalu menghidupkan dalam kehidupan ini tanpa ada satu poin pun yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Yaumul la yanfa'u malun wala banun, di hari tiada berguna apa dan siapa illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kita pada hari yang mulia ini, mengharap dan berpesan kepada diri sendiri dan jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah di tahun yang baru ini, di tahun 1442 Hijriah ini. Yakfi bimaksiatina, cukuplah sudah dosa-dosa yang dilakukan, cukuplah sudah tidak kepedulian terhadap Islam, cukuplah sudah rasa tidak peduli terhadap negara. Di tahun 1442 Hijriah ini, hidupkanlah cinta kepada Allah, hidupkanlah cinta kepada Islam, pengorbanan terhadap Islam, keberpihakan kepada kebaikan, memohon kepada Allah. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang baik itu adalah baik dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti kebaikan itu, dan tunjukkan kepada kami ya Allah yang batil adalah batil dan berikan kepada kami kekuatan untuk menghancurkan kebatilan itu. Munajat kita kepada Allah, momen tahun baru ini, kebaikan harus lebih baik, kemuliaan harus mulia, keberpihakan harus kepada kebaikan. Korbankan apa yang kita punya untuk Allah, maka Allah akan memberikan semua solusi dalam permasalahan kehidupan ini. Ishma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka hati, tapi ingat suatu saat pasti kematian akan menghampiri. Wa'mal masyi'ta fa innaka mas'ulun bih, berbuatlah sesuka hati, tapi ingat suatu saat Allah pasti akan minta pertanggungjawaban dengan apa yang kita lakukan. Wa'mal masyi'ta fa innaka yufarriqu bih, cintailah apapun yang ingin dicintai, tapi ingat suatu saat kita pasti berpisah dengan yang kita cintai. Yang abadi hanya kebersamaan kita kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. At-taibu min adz-dzambi kama la dzambara, qul Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala habibina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu 'ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma a'izil islam wal muslimin, Allahumma a'izil islam wal muslimin. Alaika a'da'aka a'da'ad-din ya Allah, alaika a'da'aka a'da'ad-din ya Rabb. Allahumma nad'uka wa narjuka bi barakati syahril muharram. Allah
اللهم احفظ الإندونيسيا يا الله. اللهم اكرم الإندونيسيا يا الله. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب الغفور يا رب. بلدة طيبة ورب الغفور يا الله. اللهم ابعد بين الإندونيسيا وبين المنافق يا الله. اللهم ابعد بين الإندونيسيا وبين المنافق يا الله كما بعدت بين السماء والأرض يا رب. اللهم احفظ الإندونيسيا من أيدي المنافق يا الله، من أيدي الفاسق يا الله، واكرم الإندونيسيا يا الله. اللهم نحن نحب الإندونيسيا يا الله. اللهم ندعوك للإندونيسيا يا الله كما تدعو محمد صلى الله عليه وسلم للمدينة، كما تدعو إبراهيم خليل الله للمكة، ونحن ندعو للإندونيسيا يا أرحم الراحمين. فاستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. لا إله إلا أنت يا الله. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله